Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di Santri Insight Podcast. Senang banget rasanya aku hari ini bisa menyapa kalian semua karena ini adalah episode pertama Santri Insight Podcast. Dan sudah hadir bersama kita secara langsung seseorang yang sangat fenomenal yang aku juga ngefans banget sama orang ini dari dulu sampai sekarang. Kita sambut aja langsung ya, Ketua Media Al-Fatimiyah, Kak Safira Nur Aini. Halo Kak, Halo Kak Mai. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, harus selalu baik karena setiap hari kita ada kegiatan di pondok. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, aku dan Kak Safira nanti kita bakalan ngobrol santai untuk mengenal lebih dekat tentang media Al-Fatimiyah. Dan Kak Safira, sebagian dari teman-teman itu mungkin udah sering mendengar nama media Al-Fatimiyah. Dan kalau aku dengar kata media itu kayak oh apa sih desain, kayak dokumentasi foto, video, kemudian konten-konten seperti itu kah? Nah, mungkin dari teman-teman itu banyak yang belum tahu sebenarnya media Al-Fatimiyah itu apa sih? Kemudian awal mulanya itu sejak kapan? Mungkin aku jawab yang sejarah dulu Kak. Kalau sejarah media itu ada pada tahun 2021. Ketika itu media masih dihandle sama mas-mas yang memang beliau punya kemampuan dan keahlian di bidang media. Awal mulanya itu ketika pandemi COVID. Jadi santri yang izin pulang karena sakit atau karena keterangan yang lain itu nggak boleh kembali ke pondok, dan yang di pondok pun nggak boleh izin pulang. Karantina. Di karantina. Di karantina. Sehingga beliau punya inisiatif untuk buat live streaming pengajian Kitab Ramadan. Tujuannya biar santri yang di rumah tetap bisa ikut ngaji. Dari situ pelan-pelan mulai berkembang. Meskipun pada saat itu fasilitas masih terbatas, belum punya kamera streaming, jadi masih pakai handphone untuk streamingnya Kak. Baru di tahun 2022 mulai ada perkembangan, punya tuh kamera streaming. Alhamdulillah. Dan itu dipakai pertama kali ketika wisuda Hamalatul Quran, wisuda Rojabiyah. Dan gak hanya live streaming aja, tapi beliau bikin konten juga seperti sholawat, terus juga tilawah, kiroah. Dan yang buat video profil yayasan pertama kali juga beliau. Lalu masuk ke tahun 2023, beliau punya keinginan gimana kalau media ini itu ada penerus dari santri Al-Fatimiyah sendiri. Dan mungkin dengan berbagai pertimbangan dan kesepakatan terbentuklah tim media periode pertama pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. 2024. Ya. Bertepatan sama Hari Santri ya? Benar, pas Hari Santri. Dan alhamdulillahnya sampai periode kedua ini media Al-Fatimiyah semakin berkembang, semakin banyak karya-karya, terstruktur dan juga punya tujuan dan arah yang jelas. Itu kalau yang di sejarah Kak. Kalau ngomongin media Al-Fatimiyah itu apa? Sebenarnya media Al-Fatimiyah itu bukan sekedar tim yang bikin konten sih Kak. Lebih ke wadah untuk santri belajar, berkarya, sekaligus berdakwah lewat media. Sehingga kalau kita bikin konten itu nggak hanya sekedar bagus, tapi bagaimana konten kita atau karya kita itu mengandung pesan di dalamnya. Karena sekarang penyampaian itu penting ya Kak. Bukan cuma apa yang disampaikan, tapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Dan di media Al-Fatimiyah ini itu jadi jembatan antara kegiatan pesantren dengan masyarakat luas. Dan jujur kita di media bukan untuk sekedar untuk keren. Mungkin orang-orang, oh media keren ya. Tapi kita punya fokus dan tujuan utama kita adalah belajar berdakwah melalui media tadi. Dan yang bikin aku tertarik itu karena kita bisa berdampak lewat karya-karya sih Kak. Jadi kalau di media itu tempat untuk belajar, tempat untuk berkarya, kemudian berdakwah melalui media tadi, pasti kegiatannya ini banyak nih, banyak kegiatan ya. Karena kalau sering dilihat anak-anak media itu selalu hadir ketika ada acara di pondok, khususnya ya. Biar teman-teman juga semakin tahu sebenarnya aktivitas di dalam media itu apa aja sih? Nah, biar lebih kebayang ya Kak.
Kalau kegiatan di media Al-Fatimiyah itu cukup banyak sih, mulai dari dokumentasi acara, terus juga bikin pamflet, terus juga live streaming, terus reporter, liputan, terus juga bikin konten video di Instagram, Facebook, YouTube. Mungkin kelihatannya sederhana ya Kak, tapi di balik itu ada proses yang panjang. Mulai dari kita belajar melihat momen, menangkap makna, dan mengemasnya agar bisa dirasakan orang lain. Bahkan podcast seperti ini pun itu nggak hanya sekedar obrolan, tapi bagaimana obrolan bisa jadi insight. Obrolan bisa jadi bermanfaat untuk orang lain juga. Dan yang menarik, kita nggak cuma bikin, tapi kita tahu prosesnya dari awal. Mulai dari mikir ide, produksi, publikasi, sehingga kita punya pengalaman yang benar-benar utuh sih. Umumnya media kan seperti itu, Benar. rata-rata ya di mana-mana. Nah, kalau di pondok lain, selain pondok ini ya, itu kan juga ada media kayak di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus itu kan juga ada medianya. Nah, setiap kampus, pondok atau sekolah itu kan pasti punya karakteristik media masing-masing, punya ciri khas. Kalau di sini itu kira-kira apa yang membedakan antara media Al-Fatimiyah sama media yang ada di tempat lain? Kalau ditanya apa yang membedakan, sebenarnya bukan dari alat, bukan juga dari hasil visual, karena kita lebih fokus ke niat dan nilai yang kita bawa. Karena kita di media Al-Fatimiyah membawa satu semangat, yakni mengabdi melalui media. Bagaimanapun status kita adalah santri Pondok Pesantren Putri Al-Fatimiyah. Yang latar belakang pondok pesantren kita itu adalah pondok pesantren Tahfidzul Quran. Jadi di satu sisi kita harus ngurus media, pegang kamera, mikir konsep, editing, terus juga live streaming, kadang juga dikejar deadline. Tapi di waktu lain kita juga harus ngejar hafalan, murojaah, dan itu tanggung jawab yang nggak semua orang punya, Kak. Dan mungkin kalau orang di luar sana mikir atau buat konten atau karyanya itu menarik, bagus, viral. Kalau di kita, ya itu penting, tapi bukan jadi hal utama. Karena sebelum kita mikir itu bagus atau enggak, kita itu lebih mikir, ini pantas gak ya kita tampilkan? Ini sesuai gak ya dengan nilai yang kita bawa? Jadi kayak ada remnya, Kak. Bukan membatasi, tapi lebih ke menjaga. Apalagi kita bawa nama pesantren. Kita juga bawa identitas sebagai penghafal Al-Quran. Jadi itu ngaruh ke cara kita berkarya. Dan yang menurutku bikin beda itu kita nggak cuma belajar bikin karya, Kak, tapi belajar bertanggung jawab dengan karya yang kita buat. Mungkin karya kita nggak selalu paling wow, nggak selalu juga paling viral, tapi kita berusaha gimana kalau konten kita itu tetap punya arah, nggak asal jadi, nggak asal ramai, tetap ada yang dijaga di dalamnya. Ini jujur ini menarik sih. Karena mungkin teman-teman yang di luar sana itu kan cuma jadi anak media saja. Kalau kita dan teman-teman itu kan santri Al-Fatimiyah yang basicnya tadi menghafal Al-Quran, pagi setoran, malam sore murojaah dan lain sebagainya. Itu kan sebuah kewajiban kita sebagai santri itu sendiri. Iya, benar. Di samping itu, di sisi lain, anak-anak yang jadi media itu kan juga harus melaksanakan kewajibannya di dalam media. Nah, ini aku pernah dengar teman-teman itu kalau bicara tentang anak-anak yang jadi anggota media ya, teman-teman itu sering mengira, Kak, kalau anak-anak media itu semuanya udah pada jago ngedit, udah pada jago aplikasi-aplikasi editing dan lain sebagainya. Tapi kan belum tentu, ya kan? Dan menariknya itu misalkan ya, ada orang yang tertarik, teman-teman, terus pengen join ke media, tapi dia belum punya skill apa-apa, karena ngiranya anak-anak media itu udah pada jago seperti itu tentang media. Nah, kalau ada orang seperti itu, kira-kira tetap bisa masuk nggak? Kalau dia pengen masuk ke media itu gimana? Kalau di tim kita itu menarik, Kak. Karena memang semuanya adalah santri putri, sehingga anggota kita juga semuanya adalah putri, Kak, kecuali pembina kita. Kalau pembina kita ada dari ustadz-ustadz yang masuk di sejarah awal tadi, Kak. Seperti Ustadz Syarul, Ustadz
Fahmi, Ustadz Zaki, Ustadz Syahid, terus juga ada juga dari Duriyah. Itu ada Gus Tobun, Gus Kaab, terus juga Gus Aufa, Neng Lutfi sama Neng Ayu. Beliau yang biasanya membimbing kita, terus yang ngarahin kita, yang beri kita ilmu, bekal, dan yang di balik layar itu beliau. Jadi ini khusus santri putri ya? Iya, Santri memang. putra nggak boleh lah teman-teman. Bisa Karena kalau jadi pondok pembina. putri ya, bisa kalau jadi pembina, bisa kalau Iya, jadi benar. pembina. Jadi syaratnya harus jadi pembina dulu. Iya, benar. Dan kita juga punya beberapa divisi. Karena sesuai minat beda-beda juga kan Kak. Jadi kita punya divisi produksi, itu yang fokusnya bikin desain, dokumentasi acara, pamflet, terus juga live streaming. Memproduksi. Iya, memproduksi. Dan itu yang menghandle semuanya adalah dari divisi produksi sendiri. Terus kalau di divisi kreatif itu fokusnya bagian mengelola buletin, terus juga feed edukasi, terus juga jadi reporter, liputan, juga buat podcast. Lebih ke literasi ya, Lebih ke nulis, literasi, karena nulis. buletin dan lain-lain itu kan butuh skrip, Iya, butuh bikin skrip yang bagus dan harus kreatif juga. dan harus kreatif juga. Itu sulit sih, sulit loh jujur. Harus kreatif juga. Harus Kak. kreatif. Terus tapi di kreatif tetap bisa desain juga Kak. Biasanya itu kolaborasi dengan produksi gitu. Kalau yang di divisi kaderisasi, dia fokusnya ke pengkaderan, mulai dari rekrutmen anggota baru, terus juga sekolah media, pelatihan, pembinaan, terus juga pengembangan kemampuan tim, yang tujuannya adalah untuk perbaikan kuantitas dan kualitas media. Jadi semua punya ruang sesuai potensinya masing-masing untuk perkembangan dirinya sendiri-sendiri tadi. Betul. Dan yang ngerasa teman-teman yang ngerasa aku belum bisa apa-apa ya, jujur itu bukan jadi penghalang Kak, karena semua dari kita itu pernah di titik itu, termasuk aku juga sempat minder dulunya Kak. Apalagi aku itu dulunya adalah orang yang nggak beranian, terus juga nggak percaya diri. Baru tahu loh. Terus Baru tahu. nggak pernah ngomong, maksudnya bukan nggak pernah ngomong tapi hemat ngomong. Silent is gold. Iya. Speaking skill-nya itu Ternyata loh banget, teman-teman, Kak. aku baru tahu. Mungkin teman-teman juga ada yang baru tahu nih kalau Kak Safira itu orangnya kayak gitu. Kalau teman aku dulu pernah tahu mestinya. Yang sepantaran, yang Iya. sepantaran. Terus nggak hanya yang speaking skill-nya lemah ya Kak, karena memang apa ya, lebih suka jadi pendengar. Pasti banget nggak sih Kak? Kayak kurang berwarna hidup itu. Kalau Kasih warna sekarang juga. Tapi kan nyatanya sekarang Kak Safira yang di narasumberi itu loh. itu baru proses awal sih. Terus kalau keluarga aku itu biasanya bikin apa ya, bahasanya itu mental kerupuk, tahu nggak? Melempem. Melempem sampai segitunya karena memang terkenalnya gitu. Mesti orang-orang itu bilang kalau mental kerupuk gitu. Sampai akhirnya aku pengen punya impian ya Kak. Itu jadi motivator. Kalau di apa ya, dibayangin itu kayak beneran kamu mau jadi motivator gitu kan. Ngomong aja nggak bisa, nulis juga ya sekedarnya kan nggak pintar berkata-kata juga kan Kak. Harus kreatif kan? Harus kreatif. Itu kan. Nyatanya jadi ketua loh. Di atasnya kreatif kan itu. Itu proses, semua butuh proses Kak. Iya. Ya, terus dari situ gimana ya? Aku itu punya komitmen dengan diriku. Ya udah, cari pengalaman yang banyak dulu aja. Biar suatu saat bisa jadi cerita, bisa jadi motivasi untuk orang lain juga kan Kak. Sampai akhirnya kebetulan karena selain aku santri Al-Fatimiyah, aku juga mahasiswa lulusan Universitas Sunan Derajat Lamongan kan. Kebetulan di awal semester itu ada kelas tambahan dan aku ikut di 2 kelas desain sama kelas editing. Dan yang bikin aku insecure duluan itu yang di kelas public speaking, karena memang nol sekali kan di speaking Kak. Tapi kenapa ikut gitu loh. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi gimana ya? Tapi ada komitmen, mesti ada komitmen Kak. Ya udah, ikut aja dulu. Tata niat. Belajar. Lagi-lagi kita harus belajar. Ya. Terus gimana ya? Ketika masuk itu
udah insecure karena memang sebenarnya mereka itu semua udah punya skill. Sedangkan aku belum kan. Rata-rata anxiety anak Gen Z itu kayak gini. Iya. Terus Kecemasan. benar banget, ketakutan juga. Dan Tapi dari yang penting kan mau itu tadi. Iya bener Kak, kemauan Kak. Dan dari situ pernah juga aku disuruh buat kalimat kayak disuruh ngomong gitu kan, praktek juga. Dikasih satu kata dan disuruh ngomong terserah, ngomong apa. Dan di situ kayak bener-bener kayak aduh ini apa. Silent Gak karena bisa tadi ngomong di kan hatinya Kak. tuh masih kayak silent is gold. Iya. Dan udah ada rasa takut kan ya, udah nggak pede. Dilihat sama temen-temen yang udah jago, sedangkan aku belum. Ya aku di situ prakteknya ya udah terserah ngomong apa, dan itu nggak terstruktur banget dan bener-bener belibet banget gitu loh Kak. Tapi dari situ aku yang aku dapat adalah pengalaman ya. Nomor satu pengalaman. Pastinya. Karena di situ aku punya ilmu baru, terus juga dapat pengalaman dari teman-teman yang mereka udah jago dan gimana cara mengatasi ketakutan, nggak percaya diri, itu aku dapat dari situ. Dan aku juga punya niat ya udah ambil pengalaman, dapetin ilmunya dulu, mungkin suatu saat kamu bisa mengaplikasikan di suatu hari gitu. Dan alhamdulillahnya di Media Al-Fatimiyah ini aku diberi wadah, diberi peluang untuk belajar. Mungkin dari yang nggak bisa apa-apa jadi bisa gitu kan Kak. Dan nggak luput juga dari pembina kita juga kan. Kita nggak hanya dituntut untuk selalu bisa dan sempurna, tapi kita juga dapat dorongan, dapat ilmu, dapat arahan, yang semua itu adalah kunci kita untuk semangat, untuk kita belajar dan berproses bersama. Dan di Media Al-Fatimiyah ini kita bukan untuk jadi orang yang hanya apa ya Kak ya, hanya bisa pegang kamera dan lain-lain, tapi kita juga harus bisa ngamalin ilmu-ilmu kita ke teman-teman juga kan Kak. Dan yang paling penting itu bukan skill bukan jadi hal utama Kak, tapi kemauan. Karena skill itu bisa dibentuk Kak, bisa diasah. Iya, sedangkan kemauan itu yang nentuin kita maju atau enggak. Ada kemauan pasti ada jalan. Benar. Nggak ada kemauan justru biasanya itu banyak alasan. Bener banget Kak. Banyak alasan. Bener banget. Dan aku juga pernah dengar advice tuh kayak gini. Kalau kamu udah serius tentang satu hal, apapun itu, harusnya kamu nggak pernah beralasan sih. Bener banget. Nah itu tadi teman-teman. Jadi itu skill itu belum penting lah. Ya nggak terlalu penting amat sih. Ya kalau udah punya skill, alhamdulillah bisa ngembangin di media. Kalau nggak punya skill, itu yang penting bukan skill, tapi kemauan dulu. Benar banget. Kemauan dulu. Ngomongin tentang belajar di media, terus ngembangin skill dan lain-lain. Yang didapetin teman-teman itu apa kira-kira? Kalau ngomongin manfaat, sebenarnya banyak banget Kak. Karena kita yang pertama itu dapat pengalaman. Karena kita nggak cuma belajar, tapi kita langsung terjun di lapangan juga untuk prakteknya. Terus juga skill, karena kita jadi punya kemampuan di bidang media. Terus juga kita nggak cuma dapat satu hal, tapi ilmu agama dapat, umum dapat, media juga dapat. Dan dari situ kita sadar bahwa sedikit apapun karya itu ternyata bisa bermanfaat untuk orang lain. Kayak konten yang kita buat, mungkin orang di luar sana mikir di pondok pesantren itu monoton, gak seru, palingan juga tertekan gitu kan Kak. Tapi ternyata pas ketika dilihat, oh ternyata di pondok itu seru ya, punya cerita dan banyak kegiatan, dan justru seru dengan caranya sendiri. Padahal kita di pondok itu nggak hanya belajar bersosialisasi, kita juga belajar berinteraksi dengan berbagai karakter yang berbeda-beda kan Kak. Terus juga kita belajar mandiri. Yang semua itu tujuannya adalah untuk nantinya kita terjun di masyarakat. Juga dengan zaman sekarang, canggih-canggihnya teknologi pun, kita tetap bisa mengaplikasikannya di pondok pesantren. Seperti di media ini, gitu. Dan dari situ kita sedikit bisa mengubah cara pandang orang bahwa jadi santri itu bukan terbatas. Tapi kita juga punya ruang untuk berkarya, berkembang, dan gak kalah dengan orang yang di luar sana, Kak.
ilmu agama dapat, Bener. ilmu umum juga Umum dapat. dapet. Tentunya di media ini karena kegiatannya banyak tadi. Ngembangin skill yang produksi, fokus ke produksi, yang kreatif, yang kaderisasi, fokus ke kayak manajemen, keorganisasian dan lain Bener. sebagainya. Itu kan pasti. Nah, kira-kira dari semua kegiatan yang ada di media, favorite momennya Kak Safira itu kegiatan yang mana kira-kira? Kalau momen favorit ya, kalau di periode pertama, karena di pertama kan ya, di awal-awal itu pegang kamera Kak. Karena memang sebelumnya belum pernah pegang kamera streaming, belum pernah kan Kak. Tapi di sini kita diberi ruang untuk belajar pegang kamera, bukan belajar pegang kamera ya Kak. Tapi belajar pegang kamera tinggal pegang aja. Belajar setting kamera, tapi kan ada caranya juga kan pegang kamera. Ilmunya. Bener kan. Harus kalau salah bawa kayak gini kan nanti bisa jatuh. Ya bener. bener. Skill mulai dari pegang kamera gimana, terus juga cara setting gimana, terus juga yang menarik itu jadi operator live streaming Kak. Kita nggak tahu tuh ya perkabelan antara konverter sama HDMI, apalagi colokan satu dengan colokan yang lain nih banyak colokan banget. Itu yang bikin pusing Kak. Harus dihafalin kan. Dan apalagi sebelumnya juga belum pernah tahu mixer. Tahu mixer Kak? Aku kayaknya pernah kayak megang aja sih, karena kan ya ikut kelasnya anak-anak produksi. Bener. Dan itu pengalaman yang bener-bener kayak baru aku dapat di media sih. Apalagi awal-awal juga pernah belajar gulung kabel Kak. Itu pelajaran yang mungkin remeh ya di mata orang, apalagi perempuan ya kita. Tapi ternyata apa sih gulung kabel ada ilmunya. Dan ternyata bermanfaat karena kalau kita nggak bisa gulung kabel Kak ya takutnya nanti konslet, terus juga nanti cepat rusak. Dan itu bermanfaat di rumah apalagi banget Kak ternyata. Dan itu bukan ilmu yang remeh, ternyata ilmu yang memang harus kita pelajari gitu. Terus juga kalau di periode kedua ini yang aku favorit itu ya Kak, di sekolah media. Karena sekolah media itu kan kalau mau jadi pengurus media atau anggota media syaratnya itu harus sekolah media. Dan kita ini ya di pengurus media ini diberi diberi tantangan untuk ngamalin ilmu-ilmu kita yang kita dapat selama di media mulai dari awal sampai akhir ini untuk diamalkan ke teman-teman calon anggota media tadi Kak. Di sekolah media tadi. Iya. Terus yang aku lihat sampai selama ini itu teman-teman jadi lebih aktif, lebih percaya diri dan lebih berani juga kan Kak. Beda dari sebelum-sebelumnya yang masih takut, masih kayak ngerasa belum bisa, tapi ternyata bisa loh mereka gitu. Dan ilmu itu tanpa diamalkan hanyalah pengetahuan. Dan karya tanpa pengabdian hanyalah pencapaian. Tugas kita bukan sekedar berkarya, tapi kita mengabdi melalui media. Wow. Tepuk tangan dulu Kak Safira. Tepuk tangan dulu. Itu jadi kayak pengalaman dari pertama masuk media sampai sekarang itu kayaknya menurut Kak Safira itu semuanya favorite moment deh. Semuanya Kak. Semuanya. Nggak cuma yang disebutin tadi, dua karena tadi. Memang kita mulai dari generasi awal ya Kak, sampai generasi sekarang ini. Semoga Al-Fatimiyah ini semakin maju, berkembang dan punya wadah-wadah untuk semua santri dan semua orang yang di luar sana juga Kak. Jadi motivasi lah untuk orang-orang juga. Gitu. Karena di media itu kan ya kalau menurutku nggak di media aja sih. Kalau kita mau belajar di suatu tempat manapun, kalau kita mau sungguh-sungguh, nanti kita bakalan dapat hasilnya. Ya, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Tabrakin aja. Tabrakin Kak. Nggak usah mikir nggak punya skill atau apapun. Bener banget. Kemauan dulu. Bener banget Kak. Oke, alright. Teman-teman semua, itu tadi ngobrol santai kita di episode pertama Santri Insight Podcast bareng Kak Safira Nur Aini, Ketua Media Al-Fatimiyah. So, thank you so much buat Kak Safira yang udah sama-sama, nemenin Kak. aku hari ini, udah
mengasihkan, Memberi. udah memberi waktunya Iya. buat kita ngobrol santai tentang media, biar teman-teman jadi lebih tahu sejauh mana media itu apa aja kayak tadi. Dan buat teman-teman yang udah nyimak kita dari awal segmen sampai akhir segmen, aku juga terima kasih karena aku ada info buat kalian. Apa? Buat kalian yang pengen berbagi cerita atau mau bikin podcast kayak gini, info buat kalian, kita rekaman langsung di studio Media Al-Fatimiyah di Kompleks Pondok Pesantren Putri Al-Fatimiyah. Dan kabar baiknya, saat ini Pondok Pesantren Putri Al-Fatimiyah sudah membuka pendaftaran santri baru. Jadi dari kalian mungkin yang mau menghafal Al-Quran, kemudian mau belajar di tempat yang nyaman sama teman-teman. Selain itu tetap punya ruang buat mengasah skill, buat cari potensi dan bakat kalian, ngembangin itu semua. So, daftarkan diri kalian sekarang juga, sekarang juga di link di bawah ini. Kita tunggu kehadiran kalian semua. Jangan lupa follow Al-Fatimiyah TV. See you next time on Santri Insight Podcast.